Subscribe ya, supaya jadi semangat untuk melaporkan liputan jalan-jalan. Jarak antara tempat tinggal saya dengan Masjid Syekh Abdul Qadir Jalani sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya lebih kurang 3,6 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan dengan waktu lebih kurang 10 menit saja. Ketika kami sampai di masjid, alhamdulillah pas dengan waktu sholat asar, jadinya kita bisa ikutan sholat asar berjamaah di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Halaman masjid terlihat sangat luas dan bisa menampung ribuan jemaah, khususnya pada hari-hari besar agama seperti bulan Ramadan dan hari raya. Sebelum memasuki masjid, kami berkesempatan melihat halaman luar dari komplek masjid di mana terdapat sebuah bangunan yang merupakan tempat kediaman keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani sampai saat ini. Memasuki halaman dalam masjid terlihat arsitektur yang sangat indah.
Memasuki bagian dalam masjid yang merupakan kubah ini merupakan bangunan utama dari Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang dibangun pada zaman Sultan Sulaiman pada zaman Ottoman pada tahun 1535, dan keseluruhan komplek masjid ini direnovasi oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2020. Warna karpet di dalam masjid sangat sejuk, berwarna hijau toska. Hal ini memberikan kekusukan bagi umat dalam beribadah. Alhamdulillah kami bertemu dengan pengurus masjid yang mana beliau langsung mengundang kami untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang lokasinya di sebelah ruang utama masjid. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani lahir di desa Naif Jailan pada tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Dan beliau meninggal di kota Baghdad ini pada tanggal 10 Rabiul Al-Tsani 561 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Februari tahun 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah syekh pertama dalam tarekat Qadiriyah. Pada zaman dahulu, Irak atau khususnya Baghdad adalah merupakan pusat keilmuan dan budaya pada zamannya, khususnya pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa. Dari situlah Al-Jalani memiliki keinginan yang kuat untuk menimba ilmu ke Baghdad. Beliau berangkat ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah untuk belajar. Pada saat itu beliau berusia 18 tahun. Selama di Baghdad, Abdul Qadir Jalani muda belajar dengan banyak ulama.
berguru dengan mereka, dengan para sahabat, sehingga beliau berhasil menguasai ilmu lahir dan batin, sehingga beliau menjadi seorang sufi yang merupakan tokoh disegani sebagai ahli fikih. Abdul Qadir Jalani wafat pada usia 91 tahun pada tanggal 10 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Februari tahun 1166 Masehi. Al-Jalani banyak mewariskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai kitab. Pada saat Al-Jalani wafat, beliau tidak meninggalkan harta, namun beliau meninggalkan keturunan yang saleh, tarekat yang dikenal dengan tarekat Qadiriyah, serta ilmu yang tersebar dalam buku-buku ajaran. Dan tarekat yang kini memiliki pengikut dan pengaruh yang besar di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani merupakan urutan ke-17 dari rantai mata emas mursyid tarekat. Garis silsilah tarekat Qadiriyah ini berasal dari Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, kemudian turun-temurun berlanjut melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada Israel, pada Sayyidina Muhammad, pada Imam Ali, baru bermanfaat. Susah kita berikan. Kesana mereka berikan yang ada di mana nama itu dari Allah Subhanahu Wa Taala pada anak kecil, pada di sini pun juga Sayyidina Hasan Basri, pada Sayyidina Habib bin Azmi, pada Sayyidina Daud al-Qur'an. Nah di sini Sayyidina Al-Qur'an, Barahi, di sini Syekh Safi, Qasim Junaid al-Baghdadi, di sini Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, terus di sini Sayyidina Abdul Wahid At-Tamimi, Sayyidina Abu Bakar Tertusi, di sini kepada Sayyidina Abdul Hasan Al-Bakhdari, Sayyidina Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzumi, bersama oleh Sayyidina Syekh Al-Qur'an dan Syekh Al-Azam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini Syekh Abdul Qadir naik atas guru-gurunya sampai pada ini naskah beliau dari bapak ini naskah beliau dari ibu. Ibnu. Jadi kalau nyambung ke sana dari ibu nyambung ke Imam Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Hal ini di mana ibunya yang bernama Ummul Khair Fatimah adalah keturunan Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW.
tidak ditulus. Arahnya juga. Inti ajaran dasar dari tarekat Qadiriyah ini adalah pertama, berserah diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, mengingat dan menghadirkan Allah dalam kalbu. Menurut beliau, kedua hal tersebutlah yang akan membawa seorang manusia senantiasa bersama Allah, sehingga segala aktivitasnya pun bernilai ibadah.